Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kawan-kawan sesama mekanik pemula dimanapun anda berada. Alhamdulillah ya, di siang hari ini masuk lagi nih bit karbu ya. Keterangan dari ownernya ini tidak bisa hidup bosku ya. Nanti coba kita cek dulu di mana masalahnya, di mana problemnya. Belum lanjut ke videonya bosku, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe ya bosku ya. Atau tekan tanda plus di samping ini bosku. Oke, makasih bosku ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lakukan pengecekan dulu ya di motor Beat Karbu ini ya. Kunci kontaknya di sini ya. Tadi keterangan dari ownernya ditinggal aja motornya. Jadi memang ini sudah langganan bosku ya. Jadi sering servis di sini. Jadi kalau ada apa-apa motornya main tinggal aja bosku. Kunci kontaknya aja ditaruh di sini bosku ya. Oke. Kita kunci kontak ke posisi on, ini lampu speedometer tidak nyala bosku. Oke, kita cek dulu strom baterainya ya. Oke, waduh, copot ini. Oke, kita cek dulu arus baterainya bosku ya. Kita cari tes pendesi dulu. Oke, kita cek dulu strom atau arus baterainya ya. Lemah bosku ya tuh. Oke, jadi coba kita cas dulu ya. Oke, kita lepaskan terminal negatif dan positifnya baterai. Nah, kalau untuk motor Beat Karbu biar tanpa aki terpasang itu masih tetap bisa hidup ya. Jadi biarpun akinya ngedrop ataupun dadaki terpasang ya di motor Beat ini, motornya tetap bakalan hidup bosku. Oke, caranya di engkol bosku ya. Jadi kalau double starternya nggak bisa karena ada daki yang terpasang ya. Oke, nanti coba kita cek dulu. Ini paling mudah dulu, bahan bakar ya. Jangan sampai habis bahan bakarnya bosku ya, karena sering kejadian bosku ya. Ownernya keterangannya nggak bisa hidup. Udah kita bongkar semua, ini tahu-taunya masalah sepele bosku, bensin habis. Aduh, sering ya, nggak sekali dua kali, sering bosku. Oke, kita cas dulu ya baterainya. Ini siapa tahu kelamaan parkir ya, jadi baterai ngedrop bisa juga, atau masalah di pengisian bisa juga bosku. Motornya nggak mau ngisi, ada masalah di bagian kelistrikan bisa juga bosku, bikin aki ngedrop. Itu banyak, nggak satu ya, nggak satu dua penyebabnya bosku, jadi banyak ya. Nggak dimatiin kontaknya juga bisa bosku, baterai jadi ngedrop. Oke, nah kita cas. Ini sudah bunyi tuh. Oke, nah mantap. Lanjut kita cek lagi di motornya bosku. Oke, kita bongkar dulu ini ya ke koper bagasinya bosku. Kita lepaskan dulu ya. Sini cuman satu bautnya bosku, nanti kita tambah ya. Maklum motor kebun ini bosku ya. Baut-bautnya kemarin lengkap, sekarang sudah pada rontok semua ini. Oke, sip. Lanjut kita lakukan pengecekan dulu di bagian pengapian ya. Kita cabut dulu jok businya bosku. Nah, mantap. Oke, sip, kita cek cok businya. Tuh, karatan dia bos. Nah, sini masih aman ya. Yang ini aja karatan bos. Oke, nanti kita kondisikan ya. Yang penting kan motornya nggak bisa hidup bosku ya. Kita cek dulu pengapian ya.
kabel businya tadi kita tempelin ke sini ya, ke bodi motornya. Tuh, kita cek cok bus pengapiannya dulu bos. Oke, kita kunci kontak ke posisi on dulu ya. Lalu kita cek pengapiannya ini. Oke, pengapiannya ada bosku ya. Tinggal kita cek ke kompresi sama bahan bakar ya. Oke, kita cek sekali lagi bosku ya, biar lebih jelas nih. Kita cek pengapiannya ya. Si kontak sudah on bosku. Kita engkol ya. Oke, pengapiannya ada bosku ya. Coba kita cek businya dulu bosku. Siapa tahu businya yang bermasalah ya. Tuh, basah businya bosku ya. Tuh. Oke, ini kelihatan banjir bosku ya. Jadi kita cek dulu di bagian karburator ya, kalau memang banjir. Atau biasanya juga di bagian itu membran bensinnya lolos bosku ya. Jadi di membran bensinnya itu kan ada 2 selang bosku ya. Jadi dua-duanya biasanya keluar bosku. Yang seharusnya satu untuk nyedot, yang satu untuk jalur bensin ya. Tapi biasanya kalau begini busi basah seperti ini biasanya dua-duanya lolos. Kalau enggak karburatornya yang banjir bosku. Oke, jadi coba kita tes ganti busi dulu ya. Oke, ini busi baru bosku ya. Tuh, sebelum kita pasang businya kita kompres dulu ya, biar kering dulu ruang bakarnya bosku. Oke. Oke, sudah kering bosku ya. Kita pasang lagi businya. Nih, busi baru bosku. Oke. Kalau pasang busi pakai tangan dulu bosku ya, baru pakai kunci. Jadi, takutnya kalau langsung pakai kunci miring jadi selek ya. Drat bautnya selek bosku kalau langsung pakai kunci. Kalau enggak hati-hati ya.
Salahnya bit ini sempit sekali tempat businya bosku. Tuh. Di dalam sini bosku ya. Oke, udah masuk bosku ya, tinggal kita kencangkan kembali. Sip. Lalu kita pasang ini ya, cok businya. Tapi kan cok businya tadi karatan bosku ya. Ini dia. Ini cok businya karatan, jadi tidak perlu kita pakai cok busi ya. Kita tes hidup dulu. Jadi langsung kita pasang di ujung kepala businya ini. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi tidak perlu kita pakai cok busi dulu ya, sekedar ngetes bosku. Nanti kalau sudah hidup baru kita pakaiin cok busi yang baru ya. Oke, kita engkol dulu. Masih bosku, tetap tidak mau hidup ya. Coba kita cek lagi businya, basah apa enggak ya. Kalau basah berarti banjir lagi nih. Oke. Jadi kita cek langsung di bagian ini ya, keran bensin atau otomatis bensinnya bos. Oke, kita buka dulu, kita cek dulu ya. Tuh, masih bosku, langsung basah busi yang baru ya tuh. Oke, kita cek dulu keran bensinnya ya. Kita pindah ke sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Di sini ada selang hisapnya bosku tuh. Nih. Ini sebenarnya tidak boleh keluar bensin bosku ya, tapi di sini kelihatan udah basah ya, tuh. Nah, yang keluar bensin di sini bosku, yang masuk ke karburator ya, nih. Tuh, nih. Oke. Jadi kemungkinan ini karena ini ya, keran bensinnya jebol ya, lolos. Jadi kedua selang ini keluar bensin. Jadi otomatis bensin yang seharusnya di sini tidak keluar itu langsung masuk ke sini ya, ke manifold, masuk ke ruang bakar. Itu yang menyebabkan dia banjir ini bosku ya. Jadi seharusnya atau normalnya ini ya, yang ini saja, selang yang ini aja ya, yang keluar bensin yang menuju ke karburator. Oke, coba kita sedot ini. Kalau kita sedot, otomatis bensin bakalan masuk ini ke mulut kita bosku ya. Coba kita tes dulu ya. Nah, dua-duanya keluar bosku. Yang ini keluar, yang selang bensin ini keluar, yang ini juga keluar bosku. Jadi selang ini kedua-duanya keluar ya, keluar bensin. Ini yang menyebabkan motor ini tidak bisa hidup ya. Jadi titik masalahnya cuman di bagian sini ya, bawah tangki. Kita bongkar dulu tangkinya, lalu kita cek di bagian membran bensin ya, atau otomatis bensin. Nah, ini langsung masuk ya, keluar bensin lewat sini juga bosku. Nih. Nah, oke, yang normalnya yang satu ini aja ya, yang keluar bensin. Tapi di sini dua-duanya bosku, nggak boleh ya. Nih, nggak boleh selang ini dua-duanya keluar bensin bosku. Oke,
Kita bongkar dulu tangkinya bosku ya. Nih. Oke bosku, setelah tangki dibuka, nah kita cek di sini ya. Masalahnya untuk motor Beat ini di sini bosku. Jadi dimana normalnya yang keluar bensin yang ini nyedot, selang yang di sini nyedot, yang ini keluar bensin ya. Jadi kalau kedua-duanya ini keluar bensin, otomatis motornya udah bakalan enak ya, berbet. Kalau masih sedikit keluar lewat sini, tapi kalau sudah banyak, otomatis motornya udah bakalan bisa hidup ya, karena bensin langsung masuk ke ruang bakar tanpa melalui karburator dulu ya. Oke, jadi kita ganti ini keran bensinnya ya. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini ya kondisinya. Oke, ini selang ini kita cabut, nanti kita pasang di keran bensin yang lama ya. Tuh. Oke, ini juga kita lepas. Ada o-ring. Sini juga ada filter tangkinya ya. Kita lepas. Tuh, kotor sekali ya. Oke, tampilkan dulu keran bensin yang baru ya. Oke, ini untuk keran bensin yang baru bosku ya, sama dengan Vario ya. Oke, kita pasang. Oke, kita pasang dulu filternya seperti ini. Nah, baru kita pasang ininya ya, kerannya. Yoi. Oke, kita kencangkan bosku. Nah, tap. Tinggal kita pasang ya. Nanti kita tes di atas saja ya. Kita sedot yang ini keluar bensin bosku. Yang bagian atas ini, lubang atas ini keluar bensin, yang ini kita sedot ya. Karena ini sistem kerjanya itu begitu motornya mati, selang bensin berhenti ya dari tangki yang mengalir ke karburator. Tapi kalau posisinya hidup, nah ini kan dihisap nih dari kevakuman mesin ya. Jadi dihisap. Nah, kalau ini dihisap otomatis bensin ngalir ke karburator. Jadi kalau hidup saja baru ngalir ke karburator normalnya ya. Oke. Kemudian kalau ini lolos juga itu enggak normal bosku ya. Lalu kalau kedua-duanya ini keluar bensin tidak normal. Intinya yang satu keluar bensin, yang satu ngisap ya. Tidak boleh dua-duanya keluar bensin. Kemudian kalau pas parkir, kalau kita cabut selangnya, selang bensin yang ke karburator, kalau itu sudah crot langsung ngalir bensinnya, otomatis ininya juga bermasalah. Oke, kita pasang dulu bosku ya. Oke bosku, tangkinya sudah terpasang ya seperti ini. Jadi kita baut ya. Yang penting kita tes dulu bensinnya mau keluar apa enggak ya, setelah kita ganti keran bensinnya ya. Nah, keran bensin yang lama tadi. Oke, nah cara ngetesnya kalau parkir seperti ini, kalau masih normal itu enggak keluar bensin bosku ya dari tangki. Jadi nunggu mesin hidup dulu ya, baru bensinnya ngalir ke karburator. Oke, kira-kira seperti ini ya. Nanti kita sedot dulu selang yang satu ini. Nah, yang satu ini keluar bensin bosku ya. Coba seperti ini ya, kita tes dulu. Oke, ini kita sedot ya. Yang ini perhatikan, ini keluar bensin bosku. Oke,
normal ya. Jadi di sini ndak keluar bensin lagi bosku. Tadi itu keluar lewat sini juga bosku ya. Makanya motornya langsung banjir terus ya, businya basah-basah terus ya. Karena tanpa melalui karburator ya, bensinnya ngalir jadi langsung masuk ke ruang bakar seperti ini. Nah, selang ini posisinya di sini bosku. Di sini ya, nih. Ini untuk selang isap. Terus yang ini ke karburator ya. Tuh. Yang ini ke karburator bosku. Sini. Nah. Oke. Yang ini seharusnya tidak keluar bensin. Kalau ini keluar bensin otomatis bensinnya langsung ngalir atau masuk ke ruang bakar ya tanpa melalui karburator. Dimana normalnya harus melalui karburator dulu ya. Baru masuk ke ruang mesin ya. Oke, jadi kita tes, kita kompres dulu. Habis itu kita tes hidup bosku ya. Oke, kita pasang businya bosku ya. Ini sudah pastikan kering dulu ya. Tadi basah ini ya. Oke, ini sudah kering, kita pasang dulu businya. Oke bosku, kabel businya kita tempelin seperti tadi ya. Jadi coba businya ndak kita pasang dulu, kita tes dulu hidup ya. Kita tuju kontak ke posisi on. Kita engkol. Oke bosku, sekali engkol, alhamdulillah ya motornya langsung hidup nih, normal ya. Tuh. Udah berani saya belayar bosku ya, karena ini kandas tuh, rodanya menyentuh lantai ya. Ini masalahnya di standar ini bengkok ya, jadi nanti kalau kita gas loncat motornya bosku ya. Oke. Oke, sudah normal bosku ya, tinggal kita pasang kembali baut-baut tangkinya, koper bagasi ya. Matikan dulu. Lalu tinggal kita nunggu ini baterainya pol ya, baru kita pasang semua bosku. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini bosku, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time, salam dari kami Mekanik Pemula Oparian.